Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arhamana bil maghfirah wat taubah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man amana bihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Yang kami hormati, kami muliakan pemirsa jamaah Masjid Raya Darussalam Palangkaraya, dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melanjutkan aktivitas kita, yaitu mampu melaksanakan ibadah puasa kita, dan tidak terasa kita sudah berada di tanggal 26 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima sholat kita, menerima qiyam kita, terutama doa-doa yang kita panjatkan di Ashrul Awakhir pada 10 terakhir bulan Ramadan ini diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang sangat pendek, yang sangat mudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sudah masuk Ashrul Awakhir, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah salah satu kemudahan yang diberi. Tu'assiru, permudahlah dan janganlah engkau persulit. Maka itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan pada malam-malam Lailatul Qadar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada para sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, ahlul bait beliau, dan mudah-mudahan kita mampu menjalankan sunnah-sunnah beliau dari yang kecil hingga yang besar, terutama mampu menambah amal-amal kebaikan kita di hari akhir bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika di akhir bulan Ramadan ini, inilah kita sedang berada di ujung-ujung ibadah kita, di ujung-ujung godaan kita. Apakah kita semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita semakin sibuk dengan perkara-perkara duniawi? Inilah yang sangat kita takutkan. Apakah mampu kita terus membaca tilawah Al-Quran? Apakah mampu kita memperbanyak qiyam, sedangkan hanya hitungan hari Ramadan akan meninggalkan kita? Ini adalah bukti bahwasanya yang namanya zaman adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ismul makan, ada ismul zaman kalau dalam ilmu nahwu dan sharab tersebut. Maka segala sesuatunya ada makannya, ada tempatnya tersebut. Zaman dan makan yang ada. Zamannya kita udah wajibkan berpuasa
wa ta'ala. Makannya dinamakan apa? Yaitu bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ketika sudah menuju akhir-akhir Ramadan ini, maka saya teringat akan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berucap, An Ibnu Ammar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran was-siyam yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyamah wa yaqulu as-siyam Rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nawm bil laili fashaffi'ni fihi qala fayashfa'ani. Yang artinya dari hadis tersebut bahwasanya Al-Quran dan puasa itu akan memberi syafaat lil abdi kepada pelakunya tersebut, yaitu orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata segala sesuatu hasil yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin tidak ditampakkan di dunia. Dan ternyata yang paling diperlukan pertolongan oleh manusia itu adalah di hari akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui ada zaman yang diciptakan di dunia, ada zaman yang diciptakan di akhirat. Ada waktu perhitungan di dunia, ada waktu perhitungan di akhirat. Kalau waktu perhitungan dunia, kita tahu satu hari itu 24 jam. Tapi zaman waktu perhitungan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zamannya tafsirnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan zaman di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu hari 1000 tahun. Bayangkan. Nah, ini kan zaman juga diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zaman akhirat. Tapi ada juga yang menafsirkan satu hari di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hari di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Lebih panjang lagi, lebih lama lagi. Ini tafsir-tafsir para ulama mengenai zaman tadi. Karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan akhirat tadi. Tapi kita dapat gambaran-gambaran daripada hadis Rasulullah SAW, daripada petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika pada hari akhir terakhir ini, maka kita akan mencari lagi kembali tujuan kita berpuasa. La'allakum tattaqun. Kemudian ketika la'allakum tattaqun ditekankan dari hadis tadi, bahwasanya Al-Quran wasyam, Al-Quran dan puasa akan memberikan pertolongan kepada hambanya fi yaumil qiyamah. Karena pada ujungnya nanti kullu man 'alaiha fan, kita semua akan binasa dan kita akan dibangkitkan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah di mana matahari sangat dekat dengan kita, di mana semuanya tidak ada bangunan, tidak ada air, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang nyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran wasyam. Al-Quran dan puasa kita akan menjadi penolong kita pada hari akhirat nanti. Dan pada saat itu di padang mahsyar, maka As-Siyam berkata, puasa kita akan mengucapkan sendiri, akan berkata sendiri, mana'tuhu ya Rabb, aku melarang dia wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, bit-ta'am, dilarang untuk makan, wasyahwat, dilarang untuk menumpahkan syahwatnya. Kapan? Bin nahar, pada waktu siang hari. Pemirsa jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan waktu puasa kita telah ditentukan, terutama bin nahar. Kita diperintahkan untuk menahan makan dan minum, diperintahkan untuk menahan hawa nafsu kita pada siang tersebut. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, mungkin hasilnya tidak kelihatan pada saat ini, tapi nanti pada hari kiamat, As-Siyam tersebut, puasa nanti akan datang memberikan kita pertolongan. Fasyaffi'ni fihi ya Rabb, maka izinkan wahai Allah Subhanahu wa ta'ala kan syafaat, kata puasa
memberikan pertolongan kepada hambaku yang berpuasa. Nah, inilah bentuk syafaat daripada puasa, karena pada siang hari kita menahan makan dan minum kita, menahan syahwat kita, menahan tingkah laku kita, menahan ucapan kita, lisan kita, lidah kita. Kita jaga semuanya dari perkataan-perkataan berbohong, perkataan keji, perkataan menyakiti. Maka hasilnya nanti akan menjadi penolong bagi kita di hari. Begitu Al-Quran, wa yaqulul Quran, dan berkatalah Al-Quran, mana'tuhu an-naum bil laili, aku melarangnya untuk tidur pada malam hari. Bayangkan, tidur pada malam hari. Ketika kita bulan Ramadan, maka malamnya dianjurkan kita untuk qiyam. Sampai qiyam kita, malam kita sia-siakan untuk tidur santai. Tapi gunakanlah malam-malam kita untuk mengulang-ulang muzakarah Al-Quran, membaca tiap-tiap daripada huruf-huruf yang ada di Al-Quran tersebut. Sudah tinggal berapa hari? Mungkin ada yang belum mampu untuk membaca juz 1, juz 2 atau beberapa juz daripada Al-Quran tadi. Tapi bisa kita mengulang bacaan-bacaan Al-Quran daripada surah-surah pendek juz 30 tersebut. Kita bisa baca dalam tarawih kita, Alhaakumut Takasur, kita baca wal asri, kita baca wailul. Semuanya itu apa? Di syafaat, penolong di hari akhirat nanti. Dan mereka menagih, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang minta. Dua makhluk Allah tadi. Dua kalam Allah Subhanahu wa taala dan dua puasa tadi. Maka mereka akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirsa jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai karena ada pembatasan sosial menghalangi kita untuk membaca Al-Quran, menghalangi kita untuk mengulang-ulang Al-Quran. Memang dibataskan. Begitu juga dapatnya ada kata penting, yaitu yashfa'ani, dua yang memberikan syafaat. Maka syafaat bisa kita ambil secara bahasa dalam kitab Tajul Arus, dikatakan syafaat itu berasal dari kata syafi', yaitu orang yang memberikan. Bahkan dalam bahasa lain dalam Al-Quran sering kita dengar wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Kita lihat ada genap, ada ganjil, wasyaf'i wal watr. Kalau misalnya genap berarti dua. Ketika dua melakukan pekerjaan, dua melakukan suatu pekerjaan, maka terasa ringan karena lebih gampang dilakukan. Tapi kadang-kadang al-watr, yang ganjil tadi, innallaha yuhibbul witr, Allah Subhanahu wa taala menyukai yang ganjil-ganjil, karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Satu, Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Maha Esa, Maha Satu atas segala sesuatunya. La yahtaju ila ghairihi. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada selainnya. Nah, inilah salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dia berselisih daripada makhluknya dan dia berdiri sendiri. La yahtaju ila ghairihi. Sedangkan kita manusia nahtaju ila ghairihi. Kita perlu butuh akan orang lain, perlu akan bantuan orang lain. Makanya ada kata istilah syafaat. Syafaat yang paling besar yang sering kita ketahui adalah syafaatul uzma, syafaatul kubra, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti. Nah, inilah syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang paling besar. Di padang mahsyar semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat-umat nabi terdahulu meminta syafaat kepada para nabi-nabi masing-masing. Lalu mereka mengatakan,
mintalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu syafaat pada hari akhirat di padang mahsyar nanti. Nah, itulah syafaat yang paling besar diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, inilah akhir Ramadan. Tinggal hitungan hari, sudah tanggal 26, mungkin hanya 4 hari lagi. Maka jangan sampai ditinggalkan bahwasanya kita mampu meminta pertolongan, yang mana pertolongan tadi akan menjadi syafaat, syafi'an li ashabi Al-Quran wasyam subhanahu wa ta'ala, dan siam, puasa yang langsung dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu secara istilah, syafaat tadi bisa dikatakan sebagai perantara untuk menolong orang lain atau memenuhi hajat orang lain. Bagaimana perantara tersebut? Sering kita dengarkan, misalnya kita ingin membangun, ketika kita ingin membangun rumah, kita tidak mempunyai dana yang besar. Tetangga kita orang kaya, kepada tetangga kita tersebut. Tapi karena kita tidak dekat dengan tetangga kita, kita mencari orang, bisa saudaranya, bisa teman kerjanya, yang membantu kita untuk mampu berhutang kepada orang kaya tetangga kita tersebut. Jadi kita butuh perantara tadi, butuh orang ketiga, perlu akan orang ketiga. Nah, ketika ada orang ketiga tadi mengetahui hajat kita, nah, orang ketiga tadi membantu untuk berbicara kepada tetangga kita yang kaya tadi. Akhirnya apa? Karena dibantu adanya perantara, adanya menolong, untuk karena dia lebih dekat kepada orang kaya tadi, dikabulkan hajat kita. Nah, inilah syafaat secara istilah tadi. Adanya perantara untuk membantu mengabulkan hajat kita tadi, membantu mengabulkan keinginan kita. Nah, inilah salah satunya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendak masuk surga, kita hendak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendak dimudahkan di padang mahsyar. Mana kuncinya? Dalilnya sudah jelas, Al-Qur'an dan siam tadi, puasa dan siam. Maka puasa tadi akan menjadi perantara kita. Kenapa kita minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita tidak mampu minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perantaranya adalah Al-Qur'an dan puasa tadi. Puasa tadi yang berbicara langsung kepada Allah. Ujar puasa, bahkan Al-Qur'an tadi mengatakan, mana'tuhu bisyam, mana'tuhu bin naum, aku larang dia untuk berpuasa, aku larang dia untuk tidur. Fasyaffi'ni ya Rabb, maka izinkan saya untuk memberikan syafaat wahai Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam Al-Qur'an disebutkan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak pun yang dapat memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah remehkan bahwasanya puasa dan Al-Qur'an tadi akan betul-betul menjadi penolong kita. Cuma kadang-kadang kita bingung siapa yang dapat menolong kita, padahal telah banyak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya mendapatkan syafaat, mungkin bahasa kita mendapatkan pertolongan, bantuan daripada sahabat-sahabatnya, bantuan daripada kawan-kawannya. Karena tadi wasyaf'i wal watr, yang ganjil, yang satu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wasyaf'i, ganjil genap, kita adalah makhluk yang perlu butuh akan bantuan orang lain. Rasulullah SAW pun ketika ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah SAW mampir dulu, mengecoh orang-orang yang mengejarnya.
Mampir di mana? Mampir di gunung Taif tersebut. Ketika mampir di gunung Taif, maka sahabat beliau yang selalu setia menemani beliau, itu Abu Bakar Siddiq, menemani beliau hingga sampai ke Madinah. Ketika di Jabal Sur, ketika di gua Sur tersebut, maka Abu Bakar Siddiq menyiapkan segala sesuatunya, membersihkan segala sesuatunya untuk Rasulullah SAW istirahat dan tidur. Bahkan Abu Bakar Siddiq melihat lubang-lubang yang ada dalam gua tersebut. Maka Abu Bakar Siddiq menutupi salah satu lubang dengan kakinya. Ketika menutupi salah satu lubang tersebut dengan kakinya, ternyata ada ular dalam lubang tersebut. Dan pergelangan kaki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq berdiam, menahan diri, tidak mengeluarkan suara, tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah SAW. Tapi tidak terasa karena sudah naik ke badan Abu Bakar Siddiq, maka titiklah, meneteslah air mata Abu Bakar Siddiq tadi mengenai Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya, "Wahai sahabatku, apakah engkau menyesal ikut bersama diriku?" "Tidak ya Rasulullah SAW, saya tidak menyesal, saya serahkan seluruh diri saya untukmu wahai Rasulullah SAW." "Lalu kenapa engkau menitikkan air mata wahai sahabatku Abu Bakar Siddiq?" "Ya Rasul, sesungguhnya aku menitikkan air mata karena tidak tahan dengan sengatan bisa ular ini." Maka berkatalah Rasulullah SAW kepada ular, "Wahai ular, kaki Abu Bakar Siddiq, bahkan dagingnya, kulitnya haram engkau makan. Aku mengetahui itu wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku ingin bertemu dengan Allah SWT telah berfirman, barang siapa yang melihat kekasihku dengan penglihatan mahabbah, ainul mahabbah, maka niscaya dia dijanjikan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Rasul berkata, "Silahkan lihatlah wahai ular." Ular tersebut melihat wajah Rasulullah SAW, dan kemudian Rasul pun langsung meludahi kaki Abu Bakar Siddiq yang terkena bisa itu, dan Abu Bakar Siddiq pun sembuh atas pertolongan Allah dan Rasulullah. Nah, inilah jamaah pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita ambil juga bahwasanya ada syafaat di akhirat, ada syafaat di dunia. Mungkin syafaat di dunia bisa kita lihat sudah akhir-akhir menjelang Ramadan, maka banyak pertolongan-pertolongan yang bisa diberikan oleh kaum muslimin al-dunia, orang-orang yang kaya, kepada para saudara-saudaranya yang lain. Yaitu mungkin bentuknya bisa sedekah, bentuknya bisa infak, bentuknya bisa zakat. Itu pun bisa dikatakan syafaat di dunia tersebut. Tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam melakukan dosa dan melampaui batas atau kemaksiatan. Nah, inilah bahkan banyak perantara-perantara yang lain. Kalau misalnya di dunia kita berikan penghargaan, kita doakan juga yang menjadi perantara kita untuk sembuh, yaitu para perawat-perawat yang melayani di rumah sakit. Dengan adanya COVID-19 ini, maka mereka pun menjadi perantara, menjadi pembantu yang membantu kita untuk sembuh daripada segala penyakit, yang memenuhi hajat-hajat kita, yang memenuhi keperluan-keperluan kita pada keinginan kita untuk sembuh tersebut. Nah, inilah mereka perantara-perantara kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bersama-sama kita yakini bahwasanya intinya syafaat yang paling besar itu adalah syafaat Rasulullah. Tapi ada orang-orang lain yang mungkin, bukan mungkin, bisa jadi
bahkan memang ada, mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka Subhanahu wa taala, maka kita bisa minta syafaat. Pembahasan kita pada siang hari ini yaitu sama-sama mudah-mudahan dikabulkan, diijabah hajat kita, keinginan kita, dengan kita mencintai Allah dan Rasulullah SAW, mencintai para orang-orang soleh, mencintai kedua orang tua kita, terutama kita laksanakan as-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Kita berpuasa, kita melakukan qiyamul lail, kita membaca Al-Quran, maka itu akan menjadi penolong yang nyata bagi kita di hari akhirat nanti, karena zaman di dunia berbeda dengan zaman di akhirat. Waktu di dunia berbeda dengan waktu yang ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat kita takutkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Baik. Waktu akhirat, kita hidup di dunia ini semisal umur 63 tahun. Masya Allah, ini pertanyaannya perbandingan antara umur hidup di dunia dan ketika kita hidup di akhirat tadi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan zaman di dunia ini mahdud. Zaman dunia ini terbatas. Mungkin ada yang umurnya 63 tahun, ada umurnya mungkin 100 tahun. Tapi itu semua mahdud, ada batasnya, ada ujungnya. Kalau bahasa kampungnya ada tikasnya. Nah, tikas mana? Tikasnya 60 tahun, tikasnya 70 tahun. Maka mahdudah, batasnya hanya sebatas seperti itu dunia. Dan seluruhnya yang ada di dunia akan binasa. Jadi waktu dunia tadi adalah waktu yang binasa. Lalu bagaimana perbandingannya 63 tahun dengan dihitung 63 tahun di akhirat? Berapa ribu atau berapa miliar tahun tersebut? Nah, inilah tadi kan, kalau 63 tahun, misalnya ada yang menafsirkan 1000 tahun berarti 63.000 tahun. Nah, itu kan perbandingan yang secara logika kita. Tapi dalam Al-Quran bahwasanya akhirat Allah Subhanahu wa taala khalidin. Nah, itu adalah tempat yang abadi. Nah, tempat yang abadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya itu abadi, Masya Allah, kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 63 tahun, 60.003 tahun. Tapi kita minta tadi syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa taala tadi, pertolongan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hitungan-hitungannya kita tidak bisa menghitungkan secara hitungan duniawi, karena surga dan neraka itu awalnya menjadi ada dan akan terus ada. Awalnya tiada, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia awalnya tiada menjadi ada, lalu tiada lagi. Nah, awalnya ada menjadi hidup lalu dimatikan. Nah, sedangkan surga dan neraka akan terus diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabun nar wa ashabul jannah. Nah, jadi bagaimana hitungannya? Hitungannya bisa khalidin. Nah, tapi khalidin ini mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atas istighfar kita, atas salawat kita, atas baca Al-Qur'an kita, atas syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kilal iman biqauli la ilaha illallah, diangkat, dimasukkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung 1000 tadi 63.000, tapi itu hitungan otak kita aja. Nah, kalau hitungan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala itu tadi, karena pertolongan syafaat bisa jadi lebih lakas tadi. Dan kita harapkan mendoa nih, Allahumma
Allahumma sahil su'alahu, ya Allah mudahkanlah soalnya. Allahumma la tu'azib, wahai Allah jangan diazab hamba ini, jangan disiksa. Wa surga tanpa perhitungan ya Allah Subhanahu wa taala, langsung dimasukkan surganya Allah Subhanahu. Nah itu razak kita, permintaan kita. Tapi mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya inilah daripada perbandingan lama waktu di dunia dan di akhirat. Di dunia mahdudah, terbatas; di akhirat ghairu mahdud, tidak terbatas. Baik, mungkin telah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah bersama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita, mengijabah doa-doa kita, menerima amal ibadah kita, terutama kita manfaatkan sisa-sisa terakhir kita di bulan Ramadan ini sehingga mampu menjadi penolong kita di yaumil akhir dan di padang mahsyar, dan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi كلية صالحة بنية القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدا وشفائها وأنير الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا بك من والبراس والوباء وسيل الأسقام يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Ada salah, ada khilaf, salah kata, salah pengucapan, banyak-banyak minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.